Ya, selamat berjumpa kembali dengan Teddy Kurniawan TKM dari Kabupaten Tenggamus. Saat ini Teddy berada di Dangau. Kebetulan memang habis menanam beberapa tanaman durian. Karena ini adalah cuacanya sangat mendukung karena memang masih musim hujan. Nah, hari ini Teddy akan mencoba berbagi tips bagaimana cara memilih bibit yang baik untuk ditanam di kebun kita. Nah, jangan lupa like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti terus perjalanan Teddy Kurniawan TKM. Nah, kawan-kawan, seperti kita ketahui bahwa kita menanam itu harus jelas sanadnya. Artinya kalaupun itu durian itu Bangkok zaman dulu, kemudian kesini adalah montong, kemudian kesini lagi ada bawor, kemudian ada musangking, bahkan ada oce, dan yang paling baik adalah ada durian super tembaga. Tapi memang belum begitu banyak saat ini, dan juga keberhasilannya pun memang belum begitu nampak, walaupun memang itu adalah durian-durian unggulan kita. Dan saya sarankan kepada kawan-kawan untuk segera menanam pohon durian. Karena apa? Di Thailand itu dan Malaysia kita masih dikirim dari dua negara itu, dan hampir 80% itu masih dikirim dari dua negara. Yang durian dari Thailand, kemudian durian dari Malaysia itu masih menjadi primadona di Indonesia. Sementara durian kita itu tidak kalah. Termasuk salah satunya sekarang ada durian yang sangat luar biasa yang lagi dikembangkan dengan Pak Aiketut Kari yang ada di Lumbunu di Sulawesi. Dan saya apresiasi sama beliau kepada Pak Ketut. Kemudian juga penyebarnya adalah Pak Sigit dari Durian Travel. Nah, kawan-kawan, di sana ada jenis durian yang asalnya dari Bangka, yaitu adalah durian tembaga. Saat ini durian namlung, kemudian tai babi yang populernya di sana. Tetapi memang saat ini memang yang lagi sekali dan kualitasnya sangat bagus itu adalah durian super tembaga. Tetapi memang di beberapa daerah belum kelihatan ada perkebunan, kecuali memang saat ini yang lagi dikembangkan oleh Pak Ketut di Sulawesi. Nah, kembali lagi pembicaraan kita, yaitu adalah bagaimana sih memilih bibit itu. Seperti yang saya katakan bahwa memilih bibit itu harus jelas sanadnya. Artinya gini, kita mau menanam bibit durian tetapi membeli dari jalanan atau dari pedagang keliling, kita nggak jelas itu apakah itu durian benar-benar durian yang sesuai yang disampaikan. Misalnya katakanlah durian bawor, apakah itu betul durian bawor? Kita belum tahu. Oleh sebab itu jangan sampai kita dikorbankan 3-4 tahun kemudian baru kita tahu. Nah, oleh sebab itu ada beberapa teknik memilih pohon durian. Yang pertama adalah kita harus kuasai dulu, minimal katakanlah misalnya seperti ini. Nah, ini saya durian bawor. Ya, ini ya. Ini durian bawor. Nah, kita harus tahu benar bagaimana tanda-tanda durian bawor itu. Yaitu adalah dari jenisnya. Dari jenisnya adalah daunnya seperti ini, nih ya, telonjong tapi tidak selonjong banget. Kemudian tebal, ya kan? Gitu. Kemudian juga batangnya bagus, ini bersih. Kemudian di sambungan ini juga kelihatannya juga memang kelihatan sudah rapi banget. Dan ini diperkirakan sekitar usia mungkin 1 tahun lah ini. 1 tahun di penangkaran, setelah ini 1 tahun. Itu artinya jelas banget. Yang kedua yaitu adalah setelah dari tanda-tanda ini, tanda-tanda daun. Karena yang paling mudah adalah dari daun, gitu. Kita misalnya kita mau membeli bawor, kita liatin aja lah di Google, kemudian diliatin, atau kita pernah juga mengunjungi pohon bawor, diliatin bagaimana sih tandanya pohon atau daunnya.
Karena memang yang paling mudah adalah mengenalinya dari daun. Artinya daunnya seperti itu. Yang kedua, dari batang. Batang itu adalah harus mulus seperti ini. Nah, ini kayak gini nih. Kemudian di persambungannya ini persambungannya ini harus bagus juga. Nah, dan upayakan memang di sininya sudah mulai stagnasi. Artinya jangan lagi ada yang muda, harus yang agak tua seperti ini, karena nanti pada saat kita tanam dia akan mulai keluar pupusnya, kemudian akan ada pertumbuhan yang lebih cepat kira-kira. Artinya perubahannya tidak ada. Nah, yang terakhir yang saya katakan adalah bahwa harus jelas kita sanadnya, bibitnya itu dari mana itu. Artinya ada beberapa dari BPPT misalnya, atau dari pedagang yang memang sudah bisa dipertanggungjawabkan keoriginelan daripada pohon itu, atau yang lebih baik adalah kita meminta kepada kawan-kawan yang memang sudah memang bergelut di bidang situ. Misalnya kalaupun bawor ya, itu kan adalah dari Banyumas lah kira-kira begitu. Itu. Nah, kawan-kawan, yang saya sampaikan ini adalah hanya sekelumit kecil saja trik yang kita sampaikan. Karena memang menanam durian, jangan sampai kita menanam durian itu rugi lah. Rugi dalam artian, kalau rugi dananya saja, kalau seusia seperti ini, artinya mungkin antara 100 sampai 150 lah harganya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau seandainya waktu, karena kita baru tahu bahwa itu sanadnya atau klonnya itu jelas, itu baru 3 tahun, itu pun kalau diurus langsung berbuah. Kalau enggak bisa 5 tahun. 5 tahun baru ketahuan bahwa duriannya itu jelek. Nah, oleh sebab itu dari pemilihan bibit inilah jangan dipertentangkan masalah harga. Karena memang kalau kualitas yang bagus tentunya harganya juga bagus. Karena kenapa? Kalaupun ini misalnya sampai 200.000 satu batang, bayangin 3 tahun atau 4 tahun kemudian berbuah 5 biji saja, rata-rata 3 kilo. Kalau sekarang mungkin di antara 100.000 lah per kilo. Kalau 5 biji kali 3 udah 15. 15 kali 100. Udah luar biasa sekali musimnya itu. Nah, oleh sebab itu memang di dalam menanam durian harus jelas kita sanad bibitnya, pemilihan bibitnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan. Mungkin nanti saya akan berbicara lagi tentang hal lain, misalnya tentang paklo, tentang berbagai hal lah. Juga dilihatin di konten-konten saya bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara merawatnya, agar menanam kita durian itu sekali kita menanam, beberapa tahun kemudian kita akan panen dan menjadi investasi bagi kita. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengikuti TD Kuliah TGM. Mudah-mudahan ini adalah berbagi, sharing, bukan mengajarin, jauh dari hal itu, tetapi adalah berbagi ilmu untuk bapak-bapak dan saya sendiri. Terima kasih. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Kalau bukan hari ini, mau kapan lagi? Mari kita menanam durian sebagai investasi untuk hari tua.